Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai tekanan hidrostatis dan hukum utama hidrostatis. Nah, pada saat SMP atau MTS, kita mengenal rumus tekanan itu P sama dengan F per A. Di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Nah, berbeda dengan waktu SMP dan MTS, hanya tekanan begitu saja. Sekarang, tekanan ini akan diberlakukan pada fluida atau zat cair. F ini menjadi W per A, di mana W ini adalah gaya berat. Nah, waktu SMP, rumus W ini sama dengan M massa dikali percepatan gravitasi. Nah, di SMP kita juga mengenal Rho sama dengan, untuk mencari massa jenis, Rho sama dengan massa per volume. Nah, kalau untuk mencari M-nya ini, bisa kita balikkan M sama dengan Rho dikali volume. Nah, jadi di gaya berat tadi W sama dengan M dikali G per A. M yang ini W sama dengan Rho yang ini, Rho dikali volume dikali percepatan gravitasi per A. Rumus tekanan P tadi adalah Rho dikali V dikali percepatan gravitasi per A. Nah, untuk mencari V ini, ingat kembali rumusnya, yaitu V sama dengan luas penampang dikali ketinggian. Jadi, untuk mencari ketinggian, H sama dengan V per A. Nah, keadaan V per A ini sama dengan ini. Jadi bisa kita tulis tekanan P sama dengan Rho dikali, karena ini sama, yang P per A, kita bisa tulis H, yang H ini di sini, dikali percepatan gravitasi. Nah, karena P sama dengan Rho dikali H dikali G ini jarang digunakan, yang sering digunakan itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Oke, sampai di sini. Jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan ke WA Group. Perhatikan gambar di samping. Dalam sebuah gelas yang ibu beri air, ibu memasukkan beberapa jenis barang. Yang pertama, di bagian paling dasar itu adalah biji palem. Di bagian tengah itu adalah ikan yang sedang berenang. Dan di bagian permukaan air itu adalah botol air mineral yang mengapung. Dari 3 jenis benda tersebut, manakah benda yang mendapatkan tekanan hidrostatis yang lebih besar? Jawabannya adalah biji palem, yang bagian paling dasar. Kenapa biji palem? Karena posisinya atau letaknya paling dasar. Kita bisa lihat dari H, ketinggian atau kedalaman.
Semakin besar H atau kedalamannya, berarti tekanan hidrostatisnya semakin besar. Hal ini seperti yang sudah diungkap dalam rumus tekanan hidrostatis tadi, di mana P sama dengan Rho dikali G dikali H. Sudah terlihat bahwa di antara tekanan hidrostatis P dan ketinggian H adalah berbanding lurus. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa biji palem memiliki H atau ketinggian yang lebih besar. Maka tekanan pada biji palem juga lebih besar. Dan sebaliknya, untuk tutup botol yang berada di permukaan, artinya tekanan hidrostatisnya 0. Oke, materi selanjutnya yaitu hukum utama hidrostatis. Sebenarnya apa sih hukum utama hidrostatis? Dari gambar di samping, ada bejana yang saling berhubungan. Terdapat titik A, B, C, dan D. Nah, semua titik yang terletak pada bidang horizontal di dalam zat cair mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Ini dikenal dengan hukum utama hidrostatis. Bagaimana jika bejana diisi oleh dua zat yang berbeda? Seperti gambar, bejana yang membentuk huruf U diisi oleh dua zat yang berbeda, yaitu air dan minyak. Nah, ternyata hukum hidrostatisnya tetap berlaku, di mana P1 sama dengan P2. Maksudnya, tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Di mana titik satunya? P1-nya itu minyak, dan P2-nya itu air. Ingat kembali bahwa rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Jadi, ketika tekanan pada kedua titik sama, maka Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Nah, G-nya bisa dicoret. Jadi tinggal P sama dengan Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Contoh soal, sebuah pipa U diisi minyak dan air dalam keadaan stabil. Bila beda ketinggian 4,8 cm, tinggi air 7,2 cm, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis minyak adalah, boleh kita bikin gambar seperti di samping, diketahui. Angka pertama kita buat diketahui dulu. Diketahui beda ketinggian 4,8 cm.
berarti itu delta H. Delta H-nya itu beda ketinggian antara air dan minyak. Berarti di sini delta H. Delta H sama dengan 4,8 diubah ke meter jadi 4,8 dikali 10 pangkat min 2 tinggi air berarti HA. HA sama dengan 7,2 dijadikan ke meter berarti 7,2 dikali 10 pangkat min 2. Dan massa jenis airnya berarti Rho A yaitu 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya itu massa jenis minyak atau Rho M. Oke, kita selesaikan. Jawab. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, yaitu VA sama dengan PB. Jadi, pada rumus tekanan hidrostatis tadi, maka rumus tekanan hidrostatis tadi Rho A dikali G dikali HA sama dengan Rho M dikali G dikali HM. Rho A tadi massa jenis air yaitu 1000 dikali gravitasi di sini 10 dikali HA ketinggian airnya yaitu 7,2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan Rho M masih belum diketahui, gravitasi 10, HM itu HA plus delta H. Dikali HM itu ketinggian air plus delta H. Gravitasinya bisa dicoret. 1000 dikali 7,2 dikali 10 pangkat min 2 yaitu 72 sama dengan Rho M karena massa jenis minyaknya belum diketahui. Ketinggian air yaitu 7,2 dikali 10 pangkat min 2 plus delta H yaitu 4,8 dikali 10 pangkat min 2.
72 sama dengan 72 sama dengan rho M dikali 12 dikali 10 pangkat min 2 rho M sama dengan 72 per 12 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 600 kg. Sama dengan 600 kg per meter kubik. Oke, untuk materi tekanan hidrostatis dan hukum utama hidrostatis selesai. Jika anak-anak ibu masih bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya lewat WA group atau japri ibu langsung juga tidak apa-apa. Oke, kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah.